Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 337. Pokok bahasan edisi 337 adalah kata tanya multiple. Sebelumnya kita membahas kata tanya tunggal atau kata tanya single. Misalnya kata tanya ma. Ma itu tidak dikombinasikan dengan kata lain. Mada, mata, aina dan sebagainya. Kemudian mulai edisi 337 ini kita membahas kata tanya tunggal yang dikombinasikan dengan preposisi, preposition. Oleh karena itu, kata tanya itu dinamakan kata tanya multiple atau kata tanya kombinatif. Kata tanya tunggal yang dikombinasikan dengan kata lain. Misalnya dikombinasikan dengan preposisi. Contoh kata tanya multiple adalah limadha. Limadha bermakna mengapa. Perhatikan, limadha itu terdiri dari dua kata. Kata li itu harful jar, preposisi, dan kata madha. Ya, oleh karena itu, limadha dinamakan kata tanya multiple. Poin 1, limadha yang bermakna mengapa, menanyakan alasan. Mengapa engkau pergi ke Solo kemarin, apa alasannya? Kemudian limadha itu terdiri dari harful jar, partikel jar li plus kata benda tanya madha. Jadi limadha itu terdiri dari dua kata. Kata li itu partikel jar atau harful jar dan kata benda tanya madha. Kombinasi li dengan madha mengandung makna mengapa. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, li itu bisa bermakna untuk, kemudian madha itu apa. Jadi limadha, kalau kita terjemahkan secara harfiah, untuk apa? Ya, untuk apa itu sama dengan limadha, sama dengan mengapa. Ya, untuk apa engkau datang ke sini? Tujuannya apa misalnya? Atau apa alasan engkau datang ke sini? Atau mengapa engkau datang ke sini? Oke. Kemudian limadha, poin berikutnya, limadha itu bisa disingkat menjadi lima. Jadi limadha itu mengapa, lima juga mengapa. Coba perhatikan, lima itu tidak, mim itu tidak pakai alif ya. Lima. Limadha. Ya, sama itu. Sama. Kemudian nanti lima sama dengan limadha itu sama dengan lima. Coba perhatikan, lima. Jadi kalau kita menggunakan kata benda tanya mengapa secara singkat, kita menggunakan ini, lima. Why? Mengapa? Kan begitu kan? Mengapa? Kemudian sebagaimana kata benda lain yang sudah kita pelajari, limadha ini digunakan dalam kalimat ismiyah maupun dalam kalimat fi'liyah. Ya. Contoh, mengapa Anda di sini, itu kalimat ismiyah ya. Sebetulnya bentuk kalimat tanya ismiyah dengan menggunakan lima itu tidak sulit ya. Misalnya, mengapa Anda di sini? Limadha anta huna. Ya, jadi Anda di sini itu anta huna. Mengapa tambahkan limadha di depan? Limadha anta huna, ya. Limadha anta huna. Kemudian yang lebih ini, yang agak sedikit rumit, itu jawabannya, kemungkinan jawabannya. Nah, coba kita lihat ini. Pertanyaan limadha anta huna. Pertanyaannya itu sederhana. Mengapa engkau di sini?
Jawabannya, saya di sini untuk mengunjungimu. Jadi tujuan saya ke sini itu untuk mengunjungimu. Nah, bahasa Arabnya, ana huna li azuraka. Li azuraka. Atau bisa juga ana huna li ziyaratika. Ya, perhatikan. Ini sudah kita pelajari waktu kita membahas partikel nasab, ya. Li azuraka. Coba lihat poin 3. Jawaban dari limadza, kalau pertanyaannya itu mudah ya, jawabannya sedikit membutuhkan pemikiran. Jawaban dari limadza bisa harfu ta'lil, ya, harfu ta'lili, li itu dinamakan partikel ta'lil. Jadi partikel yang digunakan untuk menunjukkan tujuan. Nah, ini penjelasan mengenai harfu ta'lil ini bisa dilihat di edisi mengenai partikel nasab. Ya, partikel nasab. Partikel nasab waktu kita atau setelah kita membahas fi'il mudhari' mansub. Setelah kita membahas i'rab fi'il mudhari', ya. I'rab fi'il mudhari'. Perubahan harakat huruf akhir fi'il mudhari'. Kemudian li ini diikuti oleh fi'il mudhari'. Kemudian mudhari' yang mengikutinya harus mansub. Mudhari' yang mengikutinya harus mansub. Nah, jadi jawaban dari limadza itu bisa menggunakan harfu ta'lil atau partikel ta'lil li. Li ini mirip partikel jar, ya, li. Tapi di sini li bukan partikel jar, oleh karena dia masuk ke kata kerja mudhari dan dia menasabkan mudhari itu. Contoh, li azuraka. Li azuraka. Li itu mengandung makna untuk atau dalam rangka. Dalam rangka azuraka, mengunjungimu. Coba kita lihat kata kerja zara. Zara. Zara ini sebetulnya terdiri dari 3 huruf. Zai, ini alif, dan ra. Jadi alif ini sebutnya ubahan dari huruf ilad yang insyaallah nanti akan kita pelajari sehingga dia menjadi alif, ya. Zara. Zara yazuru. Zara yazuru. Zara yazuru. Yazuru itu fi'il mudhari'. Zara yazuru mengandung makna mengunjungi. Mengunjungi, ya. Mari kita ikutin ini pelan-pelan. Mengunjungi. Jadi zara fi'il madhi, dia laki-laki telah mengunjungi atau dia laki-laki mengunjungi pada waktu lampau. Yazuru, dia laki-laki sedang atau akan mengunjungi. Kemudian kalau mengunjungi saja itu ziarah. Ziyaratun. Itu namanya nanti masdar. Kalau zara itu fi'lun madin, yazuru fi'lun mudhari', ziarah itu masdar. Kalau fi'il itu mengandung 3 unsur. Yang pertama kata ganti. Zara itu kata gantinya dia laki-laki. Kemudian waktunya itu lampau, jadi telah. Kemudian perbuatan, jadi dia laki-laki telah mengunjungi. Demikian juga fi'il mudhari', dia laki-laki sedang mengunjungi. Jadi fi'il itu mengandung 3 unsur. Yang pertama kata ganti, yang kedua waktu. Kalau madin waktunya lampau, telah. Kalau mudhari waktunya sedang atau akan, ya. Sedang atau akan. Kemudian kalau kata gantinya dihilangkan, coba perhatikan ini, dia laki-laki telah mengunjungi. Dianya dihilangkan. Kemudian waktunya, telahnya dihilangkan.
tinggal perbuatan, mengunjungi. Nah, itu namanya masdar. Ini dia. Kalau mengunjungi saja, itu bahasa Arabnya ziyaratun. Ziyaratun. Kalau zaro, ini mengandung makna dia laki-laki telah mengunjungi. Kalau yazuru, dia laki-laki sedang atau akan mengunjungi. Jadi zara maupun yazuru itu kata kerja. Nah, kalau ziarah itu mengunjungi saja. Mengunjungi saja, tidak ada dianya, tidak ada waktu sedang atau telahnya. Nah, ini nanti dinamakan masdar. Fi'l madin, fi'l mudhari ini nanti masdar. Insyaallah akan kita pelajari. Nah, kalau masdar ini belum banyak yang kita singgung dalam edisi-edisi sebelumnya, ya. Nah, jadi contoh lain, nasara. Nasara itu fi'l madin, artinya dia laki-laki telah menolong. Kalau dia laki-laki sedang atau akan menolong itu yansuru. Kalau menolong saja, dianya dihilangkan, telahnya dihilangkan, sedangnya dihilangkan, menolong saja itu nasrun. Nah, jadi ini menolong atau pertolongan. Nah, ini mengunjungi atau kunjungan. Jadi ini nanti disebut masdar. Insya Allah nanti akan kita pelajari, ya. Nah, jadi coba kita buat goresan kecil saja dulu, goresan awal. Nanti goresan itu akan kita pertebal edisi demi edisi sehingga kita akan memahami secara lengkap apa yang dimaksud dengan masdar itu. Jadi masdar itu hanya mengandung satu unsur saja, unsur perbuatan. Jadi ziarah itu mengunjungi, enggak ada dianya, enggak ada telahnya, enggak ada sedangnya, mengunjungi. Dengan demikian mengunjungi itu bisa kita ini menjadi kunjungan, ya. Nasrun itu menolong. Kalau nasrun dia laki-laki telah menolong. Yansuru dia laki-laki sedang menolong. Kalau nasrun menolong saja itu identik dengan pertolongan, ya. Nah, satu lagi, qara'a ini fi'il madin, ya. Qara'a dia laki-laki telah membaca. Kalau dia laki-laki sedang membaca, ia qara'u. Ya. Tapi kalau membaca saja itu qira'ah. Qira'atun. Jadi qira'atun itu membaca. Ya, membaca. Dia tidak mengandung kata ganti dan dia tidak mengandung waktu, ya. Dia hanya mengandung perbuatan. Kataba juga begitu. Kataba yaktubu kitabah. Kataba yaktubu kitabah. Nah, nanti akan kita pelajari insyaallah, ya, insyaallah. Jadi harfu ta'lil li itu harus diikuti oleh fi'il mudhari, dan fi'il mudhari setelah li itu harus mansub. Jadi li itu diikuti oleh ini fi'il mudhari ini. Kemudian fi'il mudhari yang mengikuti li itu harus mansub. Liyazura, liyansura, liyaqra'a. Apa artinya itu? Liyazura untuk mengunjungi, liyansura untuk menolong, liyaqra'a untuk membaca. Untuk membaca. Untuk itu menunjukkan tujuan. Untuk itu dinamakan harfu ta'lil, lamut ta'lil, ya. Lamut ta'lil. Jadi harfunya itu lamut ta'lil. Lam yang menunjukkan tujuan. Lamut ta'lil. Itu li. Jadi li itu mengandung makna untuk atau dalam rangka. Jadi li azuraka dalam rangka mengunjungimu. Siapa yang mengunjungi? Oleh karena ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mengandung kata ganti. Azuraka berarti saya. Jadi dalam rangka mengunjungimu. Li azuraka. Kemudian li azuraka itu bisa dinyatakan dengan ini lain, ya, dengan harful jar.
Harful jar yang kebetulan sama dengan ini juga. Sama dengan lamut ta'lil. Ini lamut ta'lil li, harful jar juga li. Plus masdar. Kalau harful jar itu plus masdar, plus ini. Ya, kalau harful jar plus ini, tapi kalau lamut ta'lil li itu plus ini. Misalnya li ziyaratika. Oleh karena harful jar, maka kata benda setelahnya perlu catat bahwa masdar itu kata benda ya. Itu majrur. Li ziyaratika, untuk mengunjungimu atau dalam rangka mengunjungimu. Nah, jadi di sini tidak dinyatakan secara eksplisit siapa yang mengunjungi. Nah, ini li ziyaratika, untuk mengunjungimu. Nah, kalau li azuraka, untuk mengunjungimu, tapi yang mengunjungi itu dinyatakan dalam fiil ini. Siapa yang mengunjungi? Jelas saya. Oleh karena harful mudhara'ah atau awalan yang digunakan itu hamzah ya. Kalau yang mengunjungi itu kami, linazuraka. Ya, linazuraka. Kalau saya, liazuraka. Kalau dia laki-laki, liyazuraka. Nah, itu dulu. Jadi pelan-pelan kita ini kan. Insya Allah ini sudah menyenggol ini kita, memori kita ya. Nah, nanti konsep ini akan kita dalami edisi per edisi. Jadi coba lihat, pertanyaannya sederhana, limadza anta huna? Mengapa engkau di sini? Jawabannya, saya di sini untuk mengunjungimu. Ya, saya di sini untuk mengunjungimu. Jadi untuk itu li ya, li lamut ta'lil, untuk mengunjungimu. Jadi lamut ta'lil itu masuk ke fi'il mudhari. Jadi setelah li harus fi'il mudhari. Tak boleh kata benda ya. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya azuru. Azuru itu yazuru untuk saya. Kalau yazuru dia sedang mengunjungi atau dia akan mengunjungi. Kalau saya ini ganti dengan a. Jadi azuru. Nah, kemudian ini lamut ta'lil ini diikuti oleh fi'il mudhari, dan fi'il mudhari itu dinasabkan. Fi'il mudhari yang digunakan setelah li itu mansub. Jadi mansub dengan apa? Dengan fathah ya. Li azuraka. Lihat lagi i'rabul mudhari. I'rab mudhari yang juga sudah kita pelajari ya. Ingat fi'il mudhari itu punya 3 i'rab. Yang pertama marfu, yang kedua mansub, yang ketiga majzum. Sebagai ganti dari majrur. Kalau i'rab kata benda itu 3, marfu, mansub dan majrur ya. Di i'rab fi'il mudhari itu tidak ada majrur, tapi majzum. Ya. Majzum. Kemudian li ini partikel nasab. Ya, harfu nasbin. Ini disebut lamut ta'lil. Lamut ta'lil. Jadi ini harus mansub. Atau kalau kita nyatakan dengan ini harful jar li plus masdar, ya li ziyaratika, ana huna li ziyaratika. Saya di sini untuk mengunjungimu. Li itu harfu jarrin. Harfu jar li. Jadi setelah li itu harus majrur. Li ziyaratika, untuk mengunjungimu. Oke, pahami dulu sebatas yang bisa dipahami. Jelas pemahaman itu menyenggol ini memori kita, walaupun oleh karena pertama kali barangkali senggolannya itu tidak begitu ini. Nomor 2, limadza qamisuka azraq. Limadza itu menanyakan apa? Menanyakan alasan. Mengapa? Mengapa bajumu biru? Ada nggak alasannya itu? Apa kebetulan saja atau bagaimana? Limadza qamisuka azraq.
Jawabannya menggunakan ini, poin 3. Li'anna plus ismu li'anna plus khabar li'anna. Ini li'anna itu saudara inna. Itu pun sudah kita pelajari. Coba lihat saudara inna wa akhawatuha. Jadi li'anna ini yang merupakan saudara inna, li'anna, anna, lakinna. Ada 4 itu yang sudah kita pelajari itu. Itu masuk ke jumlah ismiyah. Ini jumlah ismiyah. Kemudian ini li'anna itu menasabkan mubtada, kemudian membiarkan khabar marfu, ya kan? Membiarkan khabar marfu. Coba lihat ini. Ini asalnya nih al-azraqu, oleh karena dia mubtada. Launi al-mufaddal. Launil mufaddal terdiri dari laun itu warna, kata benda, kemudian itu kata ganti majrur bersambung. Launi warna saya, ini kata sifat, al-mufaddal, favorit, kesukaan. Jadi launil mufaddal, warna kesukaan saya. Warna kesukaan saya strukturnya seperti ini. Ini sudah pernah kita singgung secara sepintas, nanti insya Allah akan kita indikan lagi ya. Jadi al-azraqu launil mufaddal itu kalimat ismiyah. Al-azraqu itu mubtada, launil mufaddal itu khabar. Kemudian masuk li'anna. Li'anna itu artinya karena. Ya, li'anna itu artinya karena. Li'annal azraqa, begitu dia masuk ke jumlah ismiyah, mubtadanya dia nasabkan. Yang tadinya al-azraqu masuk li'anna menjadi li'annal azraqa. Kemudian ini khabar itu tidak dia bapain, tetap marfu, launil mufaddal. Oleh karena biru merupakan warna kesukaanku. Ya, contoh berikutnya, limadza qamisuka azraq? Mengapa kemejamu azraq? Azraq ini biru, berwarna biru. Kemudian jawabannya li'annal azraqa launil mufaddal. Oleh karena biru itu warna kesukaan saya. Li'annal azraqa, yang tadinya al-azraqu masuk li'anna menjadi al-azraqa. Kalau saya hendak mengatakan biru warna kesukaan saya, bahasa Arabnya al-azraqu launil mufaddal. Tapi kalau saya hendak mengatakan oleh karena biru warna kesukaan saya, li'annal azraqa launil mufaddal. Sesungguhnya biru, innal azraqa launil mufaddal. Ya, launil mufaddal. Launil mufaddal. Jadi kita menggunakan pola ini, pola C. Ya, pola C. Jadi li azuraka itu pola A, itu jawaban yang mengacu pada pola A. Li plus fi'il mudhari mansub. Kalau li ziyaratika itu pola B, li plus masdar, kata benda sebetulnya masdar ini, li harful jar. Kemudian li'anna, ini li'annal azraqa launil mufaddal itu jawaban yang mengacu pada pola C. Jadi li'anna itu masuk ke jumlah ismiyah. Itulah contoh limadza yang digunakan dalam jumlah ismiyah. Ya. Itulah contoh limadza yang digunakan dalam jumlah ismiyah. Kalau bentuk kalimat tanyanya nggak sulit. Limadza anta huna? Mengapa engkau di sini? Limadza qamisuka azraq? Mengapa kemejamu biru? Jadi yang agak ini sedikit itu membentuk kalimat jawaban. Ya, kita menggunakan 3 pola ini ya. Oke, sekarang limadza yang digunakan dalam kalimat fi'liyah. Limadza ta'akhkharta al-yawm? Ini fi'liyah. Oleh karena ta'akhkhara itu kata kerja ya. Coba di sini saya buat.
Ta'akhara. Ta'akhara. Ini kata kerja. Ta'akhara. Ta'akhara. Ya ta'akharu. Mudhari'nya ya ta'akharu. Ya ta'akharu. Nanti dia mengacu pada pola tafa'ala ya tafa'alu. Ini mengandung makna, ini fi'il madin, dia telah terlambat. Dia telah terlambat. Jadi fi'il itu mengandung 3 unsur. Kata ganti, waktu, kalau madin waktunya telah, kemudian perbuatannya terlambat. Ya ta'akhara, dia sedang terlambat. Kemudian pertanyaannya, limadza ta'akharta? Ta'akhara itu dia telah terlambat untuk huwa ya. Ini untuk huwa ini. Kalau untuk engkau, sukunkan huruf akhir ra, ta'akhar, kemudian tambahkan akhiran ta yang bermakna engkau. Sehingga kalimatnya menjadi limadza ta'akharta al-yaum? Mengapa engkau terlambat hari ini? Kemudian jawabannya, ta'akhartu, saya terlambat. Ta'akharta, engkau terlambat. Kalau saya terlambat, ta'akhartu, saya terlambat hari ini. Li'anni, li'anni dia menggunakan pola jawaban C ini. Li'anni istayqastu mutaakhiran. Coba lihat nih. Ini kata kerja istayqadha. 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 Yastayqizu. Ini fi'il madin. Fi'il mudhari'nya yastayqizu. Yastayqizu. Ini qab ya. Yastayqizu. Istaf'ala yastaf'ilu. Istaghfara yastaghfiru. Dia terdiri dari 6 huruf ya. Gitu ya. Istayqadha yastayqizu. Ini artinya itu bangun. Bangun. Bangun dari tidur. Bangun. Bangun. Jadi bahasa Inggrisnya itu woke up. Jadi he woke up. He woke up. Dia bangun pada waktu lampau. Yastayqizu itu fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'. Ta'akhartu al-yawma, saya terlambat hari ini li'anni, karena saya istayqaztu mutaakhiran, saya bangun terlambat ya. Jadi perhatikan ini ya, perhatikan ini, saya bawa ke sini saja ya. Sini ana ini saya bangun, istayqaztu, istayqaztu mutaakhiran. Saya bangun terlambat. Jadi ini kata kerja. Kemudian subjeknya itu atau fa'ilnya itu tu. Kemudian mutaakhiran itu keterangan. Ya, keterangan. Ya, keterangan. Dalam bahasa Ijnati, dalam bahasa Arab, keterangan itu mansub. Itulah sebabnya mengapa mutaakhiran. Kalau ta'akhara itu kata kerja ya. Kalau mutaakhiran itu keterangan. Ya, jadi dia ini bukan kata kerja. Ana istayqaztu mutaakhiran. Saya bangun terlambat. Jadi jumlah ismiyah.
jumlah ismiyah yang mubtadanya itu saya, itu subjek, kemudian khabarnya itu istaiqaztu mutaakhiran. Ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ya. Ini sebagai khabar. Khabarnya itu jumlah fi'liyah. Jadi fi'il plus fa'il. Fi'il plus fa'il. Fi'ilnya istaiqaz, kemudian fa'ilnya tu. Ana istaiqaztu mutaakhiran. Saya bangun terlambat. Kemudian ini bisa diubah ke dalam jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah ini hilangkan saja ana itu, oleh karena istaiqaztu sudah mengandung ana itu tu ya. Tapi mengapa kita nyatakan dalam jumlah ismiyah? Oleh karena lakinna, li'anna itu mau masuk. Li'anna itu mau masuk. Li'anna itu hanya mau masuk ke jumlah ismiyah. Ini sudah jumlah ismiyah, dia mau masuk tuh. Li'anna, ya kan? Li'anna plus anastaiqaztu. Ini li'anna plus ana, dulu sudah kita ini kan itu sama dengan li'anni, ya kan? Li'anni, atau bisa juga li'annani. Jadi li'anna plus ana itu li'anni, karena saya bangun terlambat, ya. Jadi limadza ta'akharta al-yaum? Mengapa Anda terlambat hari ini? Biasanya sebelum jam sekian sudah ada di sekolah. Sekarang kok bisa terlambat? Dia jawab, ta'akhartu al-yauma. Saya terlambat hari ini li'anni, oleh karena saya istaiqaztu mutaakhiran, bangun terlambat. Kemudian kalau ditanya lagi, mengapa kamu bangun terlambat? Saya bangun terlambat sebab tadi malam saya tidur terlambat tidur ya. Jadi saya terlambat hari ini sebab saya bangun terlambat. Kemudian contoh berikutnya, limadza kunta ghaiban ams? Mengapa engkau absen kemarin? Coba lihat lagi mengenai kana. Jadi salah satu dari fungsi kana itu adalah mengubah jumlah ismiyah ke dalam bentuk lampau. Kalau saya absen, ana ghaibun, ya. Nah, sekarang itu, kalau saya absen kemarin, ini kan kana untuk saya apa kuntu? Ini jadi mansub, kuntu ghaiban ams. Kalau engkau kunta, ya, limadza kunta ghaiban ams? Mengapa engkau absen kemarin? Kalau mengapa engkau absen hari ini, limadza, ini anta ghaibun ams. Ya, tapi kalau lampau masukkan kana untuk anta itu kunta, kemudian ghaibnya itu khabarnya itu dinasabkan. Limadza kunta ghaiban ams? Kuntu ghaiban, saya absen kemarin, li'annani kuntu maridhan. Ya, oleh karena saya kemarin itu sakit. Kalau saya sakit sekarang, ana maridun. Kalau saya sakit kemarin, masukkan kana untuk ana. Kana untuk ana itu kuntu maridun. Jadi kuntu ghaiban, saya absen kemarin oleh karena saya sakit kemarin itu. Ya, itulah yang menyebabkan saya terlambat kemarin. Saya sakit. Oke, itu penjelasan mengenai limadza. Sebetulnya membentuk kalimat tanya dengan limadza tidak sulit, sama sekali tidak sulit. Yang sulit itu jawabannya, ya. Oleh karena untuk menjawab limadza itu kita bisa menggunakan lamut ta'lil li yang diikuti oleh fi'il mudhari dan mudhari mansub. Kemudian kita bisa menggunakan harful jar li, ya, yang artinya juga sama dengan ini, dalam rangka diikuti oleh isim majrur. Kemudian kita bisa menggunakan li'anna. Kemudian setelah li'anna itu harus jumlah ismiyah. Kemudian begitu masuk li'anna, mubtada dari jumlah ismiyah itu mansub.
kemudian khabarnya itu tetap marfu. Tetap marfu. Ya. Coba lihat ini. Mengapa engkau pergi ke Makkah 2 bulan yang lalu? Kemungkinan jawabannya kita bisa menggunakan pola B. Ya. Itu saya pergi ke Makkah itu dalam rangka umrah. Lil umrati. Dalam rangka haji. Lil haji. Untuk mengunjungi saudara laki-laki saya di sana, li ziyarati akhi hunaka. Kan begitu. Kalau dalam rangka kerja, lil amali. Kalau untuk jalan-jalan saja, lis safari faqat, untuk safar saja, ya. Oke. Ini saya sendiri merasa bahwa ini penjelasan mengenai kemungkinan jawaban dari limada itu terasa sulit, ya, terasa sulit. Tapi di sini kita perlu bersabar, ikutin terus, ya, ikutin terus. Nanti semakin kita ini itu kesulitan itu, insya Allah bisa diatasi. Berdasarkan itu, mari kita kerjakan latihan ini, latihan. Coba kita kerjakan latihan. Yang pertama, mengapa Yunus absen hari ini? Ya, mengapa Yunus absen hari ini? Limadha, nggak ada kata kerja di situ, ya. Limadha Yunusu ghairu munsharif ini, Yunus ini. Limadha Yunusu absen, ghaibun al-yawma. Jadi Yunus ini mubtada, ghaib itu khabar, ya, khabar. Jadi limadha Yunusu ghaibun, limadha Yunus ghaib al-yawma? Karena dia sakit. Dia sakit ini kan mubtada khabar, ya. Mubtada khabar. Jadi kita menggunakan jawaban pola 3, pola C, ya. Li'anna, jadi huwa ghaib, dia ghaib, li'anna plus dia itu dia Yunus, dia laki-laki, huwa, li'anna plus huwa, li'annahu, ya kan? Li'annahu maridun. Itu jawaban pola C. Jadi limadha Yunus ghaibun al-yawm, li'annahu maridun. Lewat pembicaraan telepon misalnya, teman menelpon kita, limadha anta ghaib al-yawm? Mengapa engkau ghaib hari ini? Kita jawab, oleh karena saya sakit. Li'anni atau li'annani maridun. Oke, nomor 2, mengapa engkau makan banyak? Makan itu kata kerja, ya. Ini fi'liyah. Mengapa engkau makan banyak? Makannya tadi, ya. Kenapa Anda tadi makan banyak? Atau sekarang juga tapi sudah makan, sudah dikerjakan. Limadha. Jadi kalau dalam jumlah fi'liyah, limadha itu langsung diikuti oleh kata kerja. Engkau makan, akalta. Kalau makan madin, akala. Untuk engkau, akalta. Limadha akalta, banyak, kathiran. Keterangan itu mansub, ya. Ya, limadha akalta kathiran, mengapa engkau makan banyak? Ya, karena saya tidak sarapan tadi pagi. Sarapan itu aftara, sudah kita kerjakan. Sudah pernah kita inikan. Sarapan itu aftara. Aftara yuftiru.
mudhari'nya. Yuftiru. Kita gunakan ini yang lebih singkat. Sebetulnya bisa juga sahabat itu tanawal al-futur, ya. Tanawal futur, ya tanawalul futur. Karena saya li'annani pola 3. Li'annani bisa juga li'anni tidak sarapan tadi pagi. Kita gunakan ini fi'il madin. Fi'il madin, aftara untuk huwa, untuk saya aftartu. Kemudian kita sangkal ma aftartu. Jadi partikel negasi untuk menyangkal fi'il madin itu ma, ya. Ma aftartu. Tadi pagi, hadas sabah. Hadas sabah li'annani ma aftartu hadas sabah. Oleh karena saya tidak sarapan tadi pagi. Jadi bangun terlambat, buru-buru, jadi berangkat tanpa sarapan. Itulah sebabnya mengapa saya banyak makan. Ini rasanya, lapar rasanya, ya. Oke, nomor 3. Mengapa engkau mencintai Zainab? Limadha? Ada kata kerja itu? Ada kata kerja limadha. Limadha engkau? Pastilah engkau perempuan. Oleh karena mencintai Zainab. Limadha mencintai Zainab? Mencintai itu apa? Ahabba yuhibbu. Mencintai itu ahabba fi'il madin, yuhibbu fi'il mudhari. Yuhibbu fi'il mudhari. Mencintai Zainab kapan? Sekarang ini. Jadi kita gunakan fi'il mudhari untuk engkau, gantia dengan ta. Limadha tuhibbu Zainaba. Limadha tuhibbu Zainaba? Mengapa engkau mencintai Zainab? Seandainya engkau ini engkau ini perempuan, limadha tuhibbina? Mengapa engkau mencintai Muhammad? Limadha tuhibbina Muhammadan? Sebab dia cantik, ya. Li'anna, kita gunakan pola jawaban yang ketiga. Li'annaha, jadi hiya jamilatun, dia cantik. Kalau masuk li'anna plus hiya itu menjadi li'annaha cantik. Jamilatun, li'annaha jamilatun. Wa mahiratun, dan pandai, smart. Wa mahiratun, wa salihatun, ya kan? Li'annaha jamilatun wa mahiratun wa salihatun. Oke, nomor 4. Mengapa engkau akan pergi? Di fi'il mudhari, ya, ke Makkah besok. Limadha, fi'liyah ini. Limadha satadhhabu, akan pakai sa ini. Satadhhabu, ini mudhari. Satadhhabu, kita gunakan awalan ta, ya, oleh karena engkau. Kalau engkau itu perempuan, limadha satadhhabina, ya. Satadhhabina. Kalau perempuan, engkaunya itu satadhhabina. Satadhhabina ila Makkah.
Maka itu tidak bertanwin, oleh karena itu dia majrur dengan fathah ya. Limadza satadhhabu ila Makkah ghadan? Jawabannya singkat, dalam rangka umrah. Dalam rangka umrah kita gunakan jawaban pola 2, lil umrah. Lil umrah. Lil umrah, lil umrati. Kalau dalam rangka haji, lil haji. Kalau untuk mengunjungi saudara laki-lakiku, li ziyarati akhi, yang belajar di sana, alladzi yadrusu huna, ya, yadrusu huna, yang belajar di sana. Yang terakhir, ini soalnya dalam bahasa Arab ya. Ad-darabta hadzal qit, daraba itu memukul, darabta engkau memukul. Ini kalimat tanya. Kalimat tanya iya atau tidak. Ad-darabta hadzal qit, apakah engkau memukul kucing ini? Ya. Kemudian dijawab, na'am, iya. Kemudian ditanya lagi, mengapa? Mengapa engkau memukul kucing ini? Tapi pertanyaan yang terakhir ini pertanyaan singkat. Mengapa? Itu lima. Why? Ya, lima. Why? Jadi pertanyaan soal nomor 5 ini merupakan percakapan antara A dan B. Si A bertanya kepada si B, "Adarabta hadzal qit?" Dia menunjuk ke kucing yang ada di depannya, kucing yang sedang kesakitan. "Adarabta hadzal qit?" Ya B, ya, apakah engkau memukul kucing ini? Dijawab oleh B, "Na'am." "Na'am darabtuhu." Saya memukulnya. Kemudian ditanya oleh si A, "Lima." Mengapa? Jadi lima ini merupakan pertanyaan singkat untuk limadza. Limadza atau lima, ya. Kemudian percakapan itu sama dengan limadza darabta hadzal qitta. Limadza darabta hadzal qit? Mengapa engkau memukul kucing ini? Ya, memukul kucing ini. Jadi di sini hanya ada B ini, 5B ini hanya memuat ucapan dari si A. Mengapa engkau memukul kucing ini? Kalau ini dia bertanya dulu, apakah engkau memukul kucing ini? Dijawab, "Na'am." Ya, mengapa? 5. 5 itu maksudnya limadza darabta hadzal qit. Oke, alhamdulillah kita sudah menerjemahkan 5 latihan untuk kata benda tanya limadza. Ya, kata benda tanya limadza itu merupakan kata benda multiple, oleh karena dia terdiri dari 2 kata. Yang pertama harful jar li, yang kedua kata benda tanya madza. Ya, coba kita lihat ini. Limadza satadhhabu ila Makkah, atau limadza satadhhabina ila Makkah? Mengapa engkau akan pergi ke Makkah? Dia jawab, lil umrah, dalam rangka umrah. Adarabta hadzal qit? Apakah engkau memukul kucing ini? Dijawab, na'am. Kemudian ditanya lagi, 5. Mengapa? Kemudian limadza darabta hadzal qit? Mengapa engkau memukul kucing ini? Ya. Jadi paling tidak ada 3 kata untuk mengapa itu. Yang pertama limadza, yang kedua 5, yang ketiga 5, ya. Kemudian limadza tuhibbu Zainab? Mengapa engkau mencintai Zainab? Li'annaha, oleh karena dia jamilatun wa mahiratun wa salihatun. Cantik dan pandai dan solehah. Kemudian limadza akalta katsiran? Mengapa engkau makan banyak? Li'anni, oleh karena saya ma aftartu hadzal sabah. Saya tidak sarapan tadi pagi. Ya. Kemudian ini limadza Yunusu ghaibun al-yaum? Mengapa Yunus terlambat hari ini? Mengapa Yunus ghaib, absen hari ini? Li'annahu maridun, oleh karena dia sakit. Saya kira cukup sekian. Tetap semangat. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.